kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Ya, sekarang kita mulai ibadah kita, tapi sebelum mulai, adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mas PA. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan kami pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan mau pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi lagunya Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari menggunakan bahasa Inggris. Pray
adik-adik, sebelum kita membaca firman dan juga merenungkannya, terlebih dulu mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal kedua ayat 19 sampai yang ke-23. Sekali lagi, Injil Matius pasal kedua ayat 19 sampai yang ke-23. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab tetap terbuka dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam. Dan pagi ini kami diperkenankan kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, dan kami akan lebih menyegarkan iman kami kepada Engkau dengan merenungkannya lewat ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang berjudul Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya perkenankan kakak mengucapkan selamat Natal kepada adik-adik dan juga keluarga. Semoga Natal tahun ini mendatangkan makna yang lebih mendatangkan sukacita untuk kehidupan kita semua. Nah, adik-adik, tentunya Natal tahun ini sangat-sangat berbeda dibandingkan Natal-Natal sebelumnya. Betul tidak? Nah, salah satu contoh yang kakak katakan tadi bahwa biasanya Natal itu selalu berkumpul keluarga besar. Entah itu keluarga adik-adik yang dari luar kota datang ke rumah adik-adik, ataupun mungkin kebalikannya, adik-adik yang berkunjung ke rumah saudara-saudara kita yang ada di luar kota, atau mungkin masih seputar Cimahi. Sungguh luar biasa adik-adik. Kita bisa berbagi sukacita, berpelukan, tertawa bersama, makan kue-kue yang enak, bahkan dengan bertukar kado misalnya. Tapi dengan adanya virus corona ini, semua serba dibatasi. Kita punya kebiasaan baru yang harus kita pegang bersama-sama. Kita harus selalu menjaga jarak, tidak boleh lupa menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan juga kita harus tetap waspada dengan orang-orang di sekitar kita, terlebih orang-orang yang belum kita kenal. Natal, biasanya kita malam Natal berkumpul bersama keluarga, pergi bersama ke gereja. Begitu juga dengan hari Natal. Baik ibadah pagi, kita bisa bersama-sama berkumpul bersama keluarga, pergi dari rumah menuju gereja. Lalu kita di sana bertemu dengan siapa adik-adik? Dengan teman-teman kita. Wah, senang sekali. Kita bisa berpelukan dengan mereka, kita bisa tertawa bersama, dan banyak hal yang kita bisa lakukan. Foto-foto bahkan di bawah pohon Natal yang biasanya sudah terpasang di gereja. Sekarang pohon Natalnya ada, tapi kita tidak bisa
foto-foto bersama di sana. Karena yang boleh beribadah di sana adalah anak-anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Wah, sedih ya adik-adik. Tapi lewat bacaan kita hari ini, kita akan sama-sama belajar bahwa sukacita yang boleh dirasakan dengan peristiwa kelahiran Yesus ternyata ada cerita sedihnya loh adik-adik. Adik-adik tahu apa? Yuk kita coba baca bersama-sama. Tadi di pasal kedua ayat 19-23 kurang lebih seperti ini adik-adik bacaannya. Bahwa setelah Herodes mati, yang kita sama-sama tahu Herodes ini selalu mencari siapa sih raja yang akan lahir yang dikatakan oleh 3 orang Majus tadi. Dan dia itu sebelumnya tidak ingin ada raja lain yang lahir yang dapat menggantikan posisinya. Namun akhirnya Yesus bisa lahir dengan selamat tanpa harus dibunuh oleh Raja Herodes. Dan di ayat 19-23 tadi, di situ Herodes dikatakan sudah mati adik-adik. Lalu Bapak Yusuf di dalam mimpinya melihat malaikat. Lalu malaikat itu bilang bahwa Bapak Yusuf harus segera membawa Ibu Maria dan anaknya dari Mesir. Nah, malaikat itu menyatakan bahwa Bapak Yusuf harus membawa Ibu Maria dan anaknya ke Israel karena Herodes sudah mati. Lalu Bapak Yusuf bangun. Tetapi setelah didengarnya ternyata Raja Herodes itu digantikan oleh anaknya yang bernama Archelaus yang akan menjadi raja di Yudea. Wah, Bapak Yusuf takut adik-adik. Akhirnya dia sesuai dengan mimpinya, dia bawa nih Ibu Maria dan juga Yesus ke kota Galilea, ke daerah Galilea, di mana ada satu kota di situ yang namanya Nazaret. Nah, disitulah mereka tinggal. Sebenarnya itu bukan suatu kebetulan adik-adik, tetapi itu sudah ditetapkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, dinubuatkan supaya genaplah nubuat nabi-nabi itu bahwa nanti Yesus dikatakan sebagai orang Israel. Dia disebut sebagai orang Nazaret. Seperti yang judul yang ada di dalam SBA. Dia akan disebut orang Nazaret. Dia itu siapa? Ya, dia adalah Yesus. Nah, adik-adik, mungkin kesedihan atau sesuatu yang berbeda yang kita rasakan saat ini, kita boleh belajar dari Tuhan Yesus bahwa sejak di dalam kandungan Ibu Maria, Yesus sudah diancam akan dibunuh oleh Raja Herodes. Kemudian mau lahir saja, Yesus harus dibawa berkeliling mencari tempat penginapan. Kalau mungkin sekarang itu rumah bersalin untuk melahirkan, tidak bisa dilakukannya. Akhirnya Yesus lahir di kandang domba, di dalam palungan. Adik-adik tahu, palungan itu adalah tempat makanan para domba. Biasanya rumput-rumput itu ditaruh di dalam tempat. Nah, itu seperti palungan itu. Bayangkan, katanya dia itu raja. Dia itu, Yesus itu juru selamat. Raja besar. Tapi ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Dia mengalami berkali-kali cerita yang sedih. Dilahirkan di malam yang sangat sunyi, yang hanya di kandang sebuah domba, hanya dilihat oleh para gembala. Bayangkan kesedihan yang boleh Yesus rasakan. Tapi itu semua sudah digariskan oleh Allah, bahwa kelahirannya itu adalah awal sebenarnya sukacita buat kita manusia. Tapi ternyata itu adalah awal kesedihan yang akan dia rasakan. Sampai suatu saat nanti
dia ditetapkan harus mati, disiksa, difitnah, dan mati di kayu salib. Walaupun pada saatnya nanti dia dapat mengalahkan maut, dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Namun perjalanannya sangat susah adik-adik, tidak seindah yang kita bayangkan. Sehingga di sini kita boleh belajar bersama-sama bahwa apa yang kita rasakan tahun ini harus kita renungkan dan menjadi kenangan yang indah juga. Mungkin tahun lalu adik-adik bisa berliburan, mungkin keluar kota atau keluar negeri. Adik-adik bisa bermain dengan tanpa batas. Mungkin yang hobinya main bola bisa main bola bersama dengan teman-temannya, bisa main futsal, bisa renang, bisa apapun yang adik-adik lakukan tanpa batasan. Namun tahun ini semua dapat berubah secara drastis. Tapi apa yang kita alami sekarang, kita harus tetap bersyukur karena ternyata di tengah virus corona yang mematikan, adik-adik masih dipelihara Tuhan sampai saat ini. Banyak sekali hal yang kita alami tahun 2020, baik susah maupun sukacita. Tapi apapun yang kita rasakan, bahwa Tuhan tetap memelihara kita dengan kasih-Nya. Sehingga sebagai umat pilihan Tuhan, di tahun ini, di Natal ini, bahkan di akhir tahun nanti, kita harus merenung, mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik bisa melihat mungkin foto-foto adik-adik yang ada di handphone ya. Wah, tahun 2020 misalnya, saya bulan Januari ngapain? Wah, ini saya bersama adik-adik dan teman-teman yang lain tahun 2020 di bulan Februari sudah melakukan apa? Nah, sepanjang tahun ini kita bisa melihat kejadian-kejadian itu dan bisa menjadikan suatu cerita yang adik-adik bisa rangkai bahwa kita memiliki cerita masing-masing. Dan apapun itu kita harus tetap bersyukur karena Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tetap dipelihara sampai tahun ini akan berakhir. Untuk itu, apa yang kita rasakan itu tidak boleh sama sekali mengurangi sukacita kita adik-adik ya di tahun ini. Dan biarlah Natal, kelahiran Yesus akan selalu ada di dalam hati kita. Kita tetap kuat imannya dan juga tetap bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Sehingga kita akan sambut tahun 2021 dengan harapan bahwa Tuhan akan mengganti apa yang hilang, apa yang tidak kita dapatkan di tahun 2020 yang dapat kita peroleh di tahun 2021 dengan hasil yang lebih baik. Karena seperti pepatah mengatakan bahwa sehabis badai akan ada pelangi. Jadi semoga apa yang kita alami tahun ini akan mendatangkan sesuatu yang baik di tahun 2021. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu. Lagu apa, Kak? Anak yang dijanji. Anak yang dijanji. Namanya Yesus,
kami lakukan pada hari ini. Biarlah iman percaya kami tetap teguh kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi corona yang belum berakhir. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kami, sehingga sampai detik ini kami selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon kiranya Tuhan juga akan selalu memberikan kepada kami kesehatan, juga kekuatan iman agar kami dapat dengan penuh harap hanya menjalankan hari-hari kami dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk papa mama, oma opa yang selalu setia menemani kami saat kami ada di rumah. Biarlah mereka juga selalu Tuhan berikan kesehatan, berikan mereka juga sukacita, berkat berlimpah dalam kehidupan mereka, dan mereka juga akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hari-hari mereka. Dan biarlah juga kasih sayang Tuhan juga akan selalu melingkupi kehidupan keluarga kami semua, baik yang ada di dekat kami maupun yang jauh dari kehidupan kami saat ini. Tuhan Yesus, kami mendoakan juga kawan-kawan kami yang sakit. Biarlah Tuhan juga akan memberikan mereka kesehatan pada saatnya nanti, agar mereka dapat pulih kembali dan dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Tuhan, kami juga merindukan bahwa saatnya nanti kami juga dapat kembali beribadah di gereja. Kami merindukan juga kami dapat kembali ke sekolah. Biarlah Tuhan yang akan selalu menyertai setiap proses dalam kehidupan ini. Karena kami yakin bahwa suatu saat nanti kami dapat kembali melakukan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang-orang sakit di muka bumi ini, baik karena terpapar virus corona maupun sakit lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib yang dapat menyembuhkan sakit. Dan Tuhan sebagai pemilik kehidupan yang akan selalu menyempurnakan kehidupan kami. Kami yang selalu berharap Tuhan, biarlah lewat setiap peristiwa yang kami jalani, yang kami alami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi, Ibu Pendeta Martina Nalohi, di dalam pelayanannya, di dalam kesehariannya, Tuhan juga selalu memberikan beliau kesehatan, berikan beliau hikmat, agar beliau juga dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapak, kami mendoakan juga pemimpin bangsa negara kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta seluruh jajaran pemerintahan dan juga pemerintahan terendah di kota Cimahi, dimanapun kami tinggal atau berdiam diri pada saat ini. Biarlah Tuhan juga yang akan selalu memberikan kepada seluruh jajaran pemerintahan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan mereka juga dapat melaksanakan segala program dalam pemerintahan ini dengan baik, khususnya dalam menangani kasus pandemi corona saat ini. Biar Tuhan yang akan bekerja, Tuhan campur tangan dan tidak meninggalkan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya satu demi satu dengan baik dan juga lebih bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah juru selamat dan penebus jiwa kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan. Boleh disiapkan uang dan amplopnya. Uangnya dimasukkan ke dalam amplop. Lalu kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Panjatkan doamu seperti
secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan lagu apa, Kak? Kita harus membawa berita. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita menerima berkat Tuhan, ada satu tugas yang kakak ingin berikan kepada kalian. Adik-adik diminta untuk menuliskan peristiwa-peristiwa yang menurut adik-adik membahagiakan. Lalu adik-adik menuliskan peristiwa-peristiwa yang menurut adik-adik merupakan peristiwa yang menyedihkan atau kurang mengenakan. Nah, adik-adik tulis peristiwa-peristiwa tersebut, khususnya peristiwa yang adik-adik alami di tahun 2020. Lalu, adik-adik tuliskan keinginan adik-adik, doa adik-adik di tahun 2021. Biarlah tulisan adik-adik itu adik-adik simpan, dan biarlah keinginan adik-adik yang baik itu adik-adik doakan, dan kakak doakan juga semoga apa yang adik-adik inginkan dapat adik-adik capai di tahun 2021. Nah, baiklah, kita akan terima berkat Tuhan. Lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini akan menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Dan biarlah adik-adik kami juga bersama papa mama, opa oma di rumah akan selalu diberikan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini juga akan selalu menguatkan kami. Tuhan, kami mohon senantiasa berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus beserta penyertaan Roh Kudus akan menyertai adik-adik sekalian dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oh ya adik-adik, jangan lupa ya, saksikan ibadah dan perayaan Natal pelayanan anak GPIB Jemaat Immanuel Cimahi jam 3 sore hari ini di channel YouTube. Adik-adik bisa tanyakan kepada papa mama ya linknya. Jangan lupa hari ini jam 3 sore di channel YouTube GPIB Immanuel Cimahi. Shalom. Halo teman-teman, jangan lupa hari ini nonton perayaan Natal PLKPA jam 3 sore di YouTube GPIB Immanuel Cimahi. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap semangat, rajin mengerjakan tugas, jaga kesehatan, dan Kakak Yuli dan Kakak Eri mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.